Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai para habaib, para keturunan Nabi Muhammad, bil khusus Habib Hamdi Segaf, dan habaib yang lainnya. Begitupun juga yang saya hormati para kiai, para tuan guru, para asatid, tokoh masyarakat, aparat sipil Polri maupun TNI. Begitupun juga yang saya hormatin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir di tengah-tengah acara pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya, yang muda ataupun yang tua, tidak bubar hadir di acara ini, kecuali insyaallah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya, yang jomblo mudah-mudahan dapat solehah, yang jomblowati dapat soleh, yang nggak jelas, nggak jomblo, nggak jomblowati alias bencong, ada nggak? Ada? Ada? Mudah-mudahan dapat apa nih, kita doain? Dapat buaya, dapat hidayah, dapat taufik wal hidayah. Insyaallah nggak ada ya. Kita doakan juga keluarga kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan di malam ini Allah angkat siksa kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah kumpulkan arwah-arwah orang tua kita yang meninggal dunia bersama arwah-arwah orang saleh. Amin ya rabbal. Sebelum Habib lanjut, mau nanya dulu, masih semangat apa enggak? Yakin? Benar? Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat tidak ada yang ngobrol. Setuju? Bu? 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 Mau lanjut? Dengan syarat tidak ada yang ngobrol. Kalau ada yang ngobrol, Habib doain per kata 10.000 utangnya. Apa kabar? Ada berapa huruf tuh? Hitung sendiri dah, kali 10.000. Masa kita kalah sama orang yang nonton konser? Orang kalau mau nonton konser, tempatnya tertutup, VIP, pakai AC, itu bayar juta-juta. Betul apa enggak? Betul. Atau nonton bioskop. Ada yang pernah nonton bioskop? Ah, lu muka layar tancap juga. Bioskop tuh bayar per orang 50.000. Paling murah tuh. Atau bioskop mana tuh? Sini 50.000 kali ya. Enak nggak bayar? Anda di sini disuruh bayar apa enggak? Ya. Gretong, betul nggak? Alhamdulillah. Emang muka gretongan. Kalau mau nonton bioskop
bioskop bayar 50.000. Bayar. Sudah bayar nggak boleh bawa makan, nggak boleh bawa minuman lagi, betul? Di sini boleh nggak bawa makan, bawa minuman? Boleh. Sudah bayar, nggak boleh ngomong lagi, betul? Kenapa? Karena nanti mengganggu acara tontonan. Begitupun juga kita seharusnya sudah gratis, sudah enak, tinggal modal hadir, duduk antang, ngobrolnya nanti dulu. Setuju? Fokus buat Nabi Muhammad. Waktu kita nih malam sekarang ini kita wakafkan untuk Sayyidina Muhammad. Cukup kita di luar lupa dengan Nabi, betul? Cukup kita di luar sibuk dengan dunia. Yang laki sibuk main bola, yang perempuan sibuk tiktokan. Di acara Isra wal Mi'raj masih lalai. Ini musibah. Inna lillahi. Ayo kita rubah. Kita rubah. Semenjak di situ majelis disebutkan Isra wal Mi'raj, apapun yang bersangkut pautan dengan Nabi Muhammad, maka majelis tersebut, perkumpulan tersebut akan menjadi mulia. Sebagaimana kita dijadikan umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, tapi bersama siapa menyandang umat tersebut, dengan nama siapa? Dengan namanya Muhammad. Coba kalau kita ditakdirkan menjadi umat-umat sebelumnya dulu, jika mereka berbuat maksiat selain daripada umat Nabi Muhammad, seketika itu pula mereka mendapatkan adab dari Allah. Matanya jika mereka berbuat maksiat langsung dicongkel kalau mau minta maaf sama Allah. Bajunya kalau berbuat maksiat, kalau mau diampunin, potong bajunya. Begitupun juga anggota tubuhnya. Dulu, selain daripada umat Nabi Muhammad, jika mereka berbuat maksiat, tertulis namanya Fulan bin Fulan, Asep binti Sukiyem, misalnya Asep binti Sukiyem, Asep bin Ujang. Kalau ada kesamaan nama minta maaf, oke? Sallu ala Nabi Muhammad. Asep bin Ujang semalam main togel. Ada yang main togel? Ada. Kita doain mudah-mudahan makin bangkrut. Kalau menang kabarin Habib nanti ya. Asep bin Ujang semalam main togel, itu besok paginya di depan rumah pintunya tertulis Asep bin Ujang main togel. Habis main togel dia pergi karaoke. Habis itu begini, malu nggak kira-kira kalau terjadi pada kita? Malu. Tukang kusen takut tuh. Ganti terus pintunya. Betul? Tapi tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka dari itu kita wajib kita syukuri dengan apa? Salah satunya kita tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad. Tidak jauh dengan Nabi Muhammad bagaimana? Selalu Anda hadirkan Sayyidina Muhammad pada diri Anda. Terapkan Nabi Muhammad pada diri kita, dari perkataannya, dari perbuatan, dari pakaiannya, dari seluruh halnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak jauh daripada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Itu cara bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi jadiin umat Nabi Muhammad, malah nggak, yang dijadiin patokan bukannya Nabi, yang dijadiin patokan yang belum sunnah. Benar apa enggak? Ada yang suka nonton film-film drakor tuh, ibu gitu lah terutama.
Ya, belum sunat dijadiin PP di HP-nya. Dipajang, dibeli bajunya, dipoto, apalagi dicetak. Gak taunya belum sunat. Banyak nggak kayak gini? Banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Luar sono, ya gak? Ini musibah buat kita. Kenapa? Karena kita udah jauh lupa dengan Nabi Muhammad. Siapa yang mau kita jadikan idola kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa yang pantas kalian jadikan idola? Orang yang mungkin Anda jadikan idola sekarang belum tentu ingat kita. Gak kenal mungkin. Ataupun kenal gak mau kenal dekat. Kenapa? Milih-milih. Siapa yang punya duit pasti dideketin. Yang gak punya duit kayak lo, mana mau. Tapi kalau Rasulullah, Nabi Muhammad gak melihat siapapun selagi itu umatnya Nabi sayang sama antum. Bahkan nama antum disebut oleh Nabi sebelum daripada antum ada di muka bumi ini. Ummati, ummati, sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu salaf kita, pendahulu kita mengadakan acara Isra wal Mi'raj tujuannya satu. Tujuannya satu, biar kita gak jauh dengan Nabi Muhammad. Disadarkan kembali kita hidup buat apa? Siapa yang kita jadikan idola? Sayyidina Muhammad. Dari tutur perkataan, dari tutur perbuatan, dari sikap kita ke orang tua, sikap kita yang lebih tua dan yang lebih muda, tidak jauh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu. Itu tujuan mengadakan Isra wal Mi'raj. Namun perlu digarisbawahin, kalau acaranya sudah mulia, acaranya bagus, temanya bagus, kita harus bisa menyesuaikan juga dengan isi acara tersebut. Betul apa enggak? Betul. Nama Nabi Muhammad disebut tapi nggak ada yang sholawat. Nama Nabi Muhammad didengar tapi bungkem untuk baca salawat, malah asik rokok. Dengerin. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang bakhil, kata Nabi. Siapa yang bakhil? Bukannya nggak mau ngasih duit, bukannya nggak mau ngasih hadiah, tapi ketika telinganya normal, nggak tuli, nggak kopok, telinganya normal, dengar nama Sayyidina Muhammad, mulutnya bungkam, nggak mau baca sholawat. Ini orang bakhil, kata Nabi. Dan hati-hati orang yang nggak mau baca sholawat sama Nabi Muhammad, maka dia mungkin tidak bisa menatap wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Waliyadu billahi min. Suatu saat Siti Aisyah sedang menjahit pakai jarum kecil. Bu, Bu, coba di belakang kasih tahu. Diam. Habib gak mau lanjut. Dengerin. Di mana-mana yang kenal Habib Rocky, anak gak mau masa bodoh, gak kenal siapa lo, berisik, anak tinggal. Gue bukan Habib Amlok, bukan Habib undangan juga. Mau undangan lagi ikut aturan anak. Kalau enggak jangan. Coba dikasih tahu panitia satu orang yang teriak-teriak. Panitia, coba lihat tuh. Kita dengerin, kita ketika menyebutkan manaqib kakek kita yang kita banggai, menyebut nama orang tua yang kita senangin, tiba-tiba kalau ada yang berisik marah apa enggak kira-kira? Terganggu apa enggak? Wakif kalau yang disebutkan nama Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyidul Nabiyyin, Sayyidul Rasul, kekasihnya Allah yang lagi kita agungkan malam ini, enggak dihargain. Orang demikian lebih baik enggak perlu datang, lebih baik pulang. Kenapa? Dengan kehadirannya mengganggu orang lain. Betul apa enggak?
Kita harus punya prinsip buat Sayyidina Muhammad. Di mana rasa cinta kita kepada Nabi? Nama Nabi disebut, tapi kita nggak ada keagungan kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan nama Nabi Muhammad biasa, kayak nama artis biasa. La wallah. Harus kita agungkan Sayyidina Muhammad. Kalau mereka yang di luar Islam mengagungkan Tuhannya wajar, mengagungkan Nabinya wajar, mereka menghabiskan harta triliunan. Kita mau ini buktikan kita mengagungkan Sayyidina Muhammad dengan apa? Dengan adab, akhlak. Cukup itu bukti cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Kalau Anda tidak berubah, tetap begini, wallahi 10 tahun lagi acara Isra wal Mi'raj, bentar lagi ada yang joget-joget. Bentar lagi nanti ada yang ngomong kotor. Bentar lagi nanti ada acara berjalan yang tidak ada adab juga berjalan. Waliyadzubillahi min. Jangan begitu. Rijalul yawm, syubbanul yawm, rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang ini gambaran pemimpin yang akan datang. Kalau pemuda zaman sekarang tidak menghormati Sayyidina Muhammad di acara Isra wal Mi'raj yang agung, yang Masya Allah, nggak ada penghormatan, nggak ada ta'zim, tidak menutup kemungkinan pemimpin yang akan datang tidak akan menghormati juga syiar agama semacam ini. Kita harus bedakan acara kondangan dengan acara Nabi. Kalau kondangan ente teriak-teriak, mau lucu nggak masalah. Tapi kalau acara Nabi Isra wal Mi'raj harus ada ta'zim, adab sama Rasulullah. Kalau kita baca sejarah ada sahabat yang berani ngangkat suara di atas suaranya Nabi Muhammad. La wallahi nggak ada. Malah ditegur. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada kedatangan tamu-tamu yang lain mau bertamu sama Nabi, dilihat tuh tamunya. Oh pakaiannya compang-camping, dirapiin tuh pakaiannya. Oh bajunya bau apak misalkan, dikasih minyak wangi, dibeliin baju baru. Kenapa? Demi menghormati Nabi Muhammad. Wajar mendapatkan derajat yang tinggi. Kenapa? Ta'zim sama Nabi. Dan mereka kalau ada di depan Nabi Muhammad, nggak ada yang berani ngangkat kepala, nunduk semuanya. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kenapa? Semata-mata ta'zim kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dijulukin sirnya Nabi Muhammad, yang memiliki rahasia Nabi Muhammad, dikatakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, beliau kalau berjalan di depan Nabi, beliau kalau berjalan selalu dengan memakai pakaian yang wangi, pakaian yang rapi, semata-mata menghormatin siapa? Bukan menghormatin tamunya Nabi, tapi menghormatin sendalnya Nabi. Sendal yang dibuat injak-injak kotoran, itu beliau menghormatin sendalnya Nabi Muhammad. Mau lihat kadar kita, kedekatan kita dengan Nabi, bagaimana Anda ta'zim dengan Nabi Muhammad, bagaimana Anda pengagungan dengan Rasulullah. Cukup sudah kita ada pengagungan dengan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Imam Ma'ruf Al-Qurhi dalam kitab I'anatul Talibin, man hayya'a li ajli qiraati maulid Nabi Muhammad, barang siapa yang mempersiapkan dirinya untuk acara Nabi Muhammad, acara manaqibnya Sayyidina Muhammad. Isra wal Mi'raj acara Nabi atau bukan? Isra wal Mi'raj siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Oh tahu, ini acara yang diperjalankan adalah Sayyidina Muhammad. Yang bakal diceritakan adalah Nabi Muhammad. Orang tersebut kemudian pakai baju yang wangi, fatabakhar, wangi-wangian. Kemudian dia ngumpulin orang-orang, kemudian dia pakai lampu menghiasin. Maka orang demikian, kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi, hasyarahullah yawmal qiyamah ma'al firqatil awwalin. Dia nanti bakal dikumpulkan bersama rombongan pertama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang mengagungkan Nabi tadi, yang hormat demi Nabi, ta'zim kepada Rasulullah. Orang tersebut insya Allah menunjukkan dia cinta kepada Nabi dan akan dibangkitkan bersama rombongan pertama. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Hakata. Kalau model demikian kita pelihara, nggak ada ta'zim. Besok-besok kalau Nabi dihina kita diam. Besok-besok kalau Nabi dikatain kita diam. Kenapa? Sudah nggak ada ta'zim, sudah biasa. Ya,
Mudah-mudahan kita dikasih taufik wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Isra wal Mi'raj ini kalau kita bahas sangat panjang. Betul apa enggak? Betul. Kalau kita bahas mungkin bisa-bisa sampai subuh. Ada yang mau sampai subuh? Yang mau sampai subuh, Habib mau lihat dulu. Mana angkat tangannya? Ibu-ibu juga ada? Ada? Jangan malu-malu, yang mau sampai subuh angkat tangan. Yang angkat tangan sampai subuh, pulang sebelum subuh gue doain di Sulan, oke? Habib minta maaf, gak mau sampai subuh, tak lagi pulang. Ya ingat ya, yang angkat tangan sampai subuh, pulang sebelum subuh, bisu. Amin ya rabbal. Salah sendiri ya. Dah, kelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita langsung ke poinnya aja. Hikmah apa sih terjadi Isra wal Mi'raj? Ada yang tahu atau belum? Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Salah satu hikmah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, bumi sama langit debat. Ada yang tahu? Bumi bisa ngomong. Ada yang tahu nggak bahasa bumi? Bukan pakai bahasa Serang. Bahasa langit ada juga. Mereka adalah makhluk Allah. Bumi saling berbangga dengan langit. Bumi ngomong sama langit, langit, aku punya gunung, punya bukit, punya laut, punya sungai, punya ladang. Kamu nggak punya langit. Langit nggak terima, dibalas, enak aja lu nih. Saya punya matahari, punya bulan, punya bintang, punya planet, dan lain-lain. Kamu nggak punya. Dibalas lagi sama bumi, saya punya Ka'bah, saya ada masjid, di atas perut saya tempat berdakwahnya para nabi, ada kuburan nabi. Dibalas lagi sama langit, saya punya Baitul Ma'mur yang setiap harinya ribuan malaikat masuk ke dalamnya. Di saya ada arwah-arwah orang saleh, arwah para nabi. Kamu nggak punya nih, sampai mereka beribu-ribu debat. Sampailah bumi menyatakan sekarang di atas perut saya ada Sayyidina Muhammad. Ada Rasulullah. Sekarang dia ada di atas perutku, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langit ketika mendengar di atas bumi ada namanya Nabi Muhammad, itu langit terdiam. Langit mikir, siapa yang lebih pantas mau diagungkan daripada Nabi Muhammad? Adakah sosok yang lebih agung daripada Nabi Muhammad? Langit diam. Bukan hanya diam, langit terus bermunajah, minta kepada Allah, ya Allah, curhat langit kepada Allah. Tadi aku dengan bumi begini, sampai bumi menyatakan di perutnya ada Sayyidina Muhammad. Angkat Sayyidina Muhammad ya Rabb, ke atasku juga ya Rabb, kami ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Sehingga permohonan langit dikabulkan oleh Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil buraq, kendaraan para nabi. Itu ada di surga, jumlahnya banyak, dan di antara dahi buraq itu tertulis Muhammad Rasulullah. Di antara dahi buraq itu tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika buraq tahu bakal ditunjuk akan menjadi tunggangannya Nabi Muhammad, itu buraq caper, cari perhatian biar ditunjuk menjadi tunggangannya Nabi Muhammad. Pas lagi lihat buraq, malaikat Jibril ketemu satu buraq kurus kering. Udah kurus kering, nangis. Disamperin sama malaikat Jibril, Rocky ya. Ini contoh aja kita bawain ceritanya. Buraq, kenapa kamu saja yang kurus, yang nangis, yang lainnya tidak? Iya, wahai Jibril, aku begini, keadaanku begini karena ketika aku tahu ada nama Muhammad, aku jatuh cinta kepadanya. Aku rindu kepada nama Muhammad, sehingga membuatku menangis dan kurus kering seperti ini. Tuh, orang kalau cinta begitu, ini cinta makan sebakul, gak pernah qiyamul lail.
Ngaku cinta Nabi tapi nggak pernah sholat sunnah. Ngaku cinta Nabi tapi nggak pernah pakai siwaknya Nabi, malah pakai siwaknya setan. Yang pakai siwak siapa ayo? Nah, cinta nggak sama Nabi? Mana siwaknya? Siwaknya udah berubah jadi gudang garam, jadi Cisangsu, betul? Gak apa-apa. Tapi ini juga jangan lupa. Kan beb bisa kalau gak ada siwak pakai sesuatu yang kasar. Contoh apa? Lidah nih kasar. Antum sebelum sholat pakai siwak, ini dijadiin pengganti siwak. Atau apa? Ujung baju, atau ke ujung kerak baju, atau tangan teman-teman Anda yang kapalan. Nah, lu cek dengan tangan teman-temannya yang kapalan apa enggak? Kalau kapalan boleh pinjam ya enggak? Pinjam dong tangannya buat siwak ya enggak? Barokah al-jigomu. Barokah apa lagi? Al-hawan naga'u ya enggak? Salu ala Nabi. Maka itu sunnah Nabi, ini siwak hampir wajib hukumnya. Saking hampir takut Nabi ini, takut diwajibkan kepada umatnya. 2 rakaat siwak dengan 2 rakaat tanpa siwak lebih afdol 2 rakaat dengan 70 derajat bedanya. Tapi kita jarang mengamalkannya. Ayo kita hidupin lagi, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Lanjut ke cerita tadi. Akhirnya malaikat Jibril laporan ke Allah. Ya Allah, tadi buruk begini. Siapa yang ditunjuk? Akhirnya buruk yang nangis, yang kurus tadi menjadi tunggangannya Nabi Muhammad. Tuh, begitulah seorang pecinta. Pecinta itu ada bukti. Innal muhib ilal mahbub fi alamat. Seseorang yang pecinta dengan orang yang mencintai itu ada tanda. Neng, Aa mau nanya nih. Ujang diem dulu. Kalau seandainya ada Ujang ngomong sama si Neng, I love you. Tiba-tiba Neng main percaya aja atau butuh bukti? Butuh bukti dong, betul nggak? Buktinya apa? Buktinya apa? Neng jawab, if you love me, you come to my papa. Ya. Ngerti nggak? Nano. Kalau kamu cinta kepada saya, datang ke bapak saya, lamar saya. Urusan ditolak ataupun diterima, yang penting lamar. Itu bukti. Ini buktinya ngasih coklat ya. Belinya di sini lagi. Mutang lagi. Udah dapat coklat diupdate. Makasih sayangku. Gimana seharga coklat? Ya Allah. Kembali lagi, nanti kita bahas masalah itu ya. Masalah tadi nanti kita bahas. Masalah si Ujang sama si Neng kita bahas belakangan nanti. Kita nikahin aja si Ujang sama si Neng. Setuju nggak? Setuju apa enggak? Akhirnya Buraq tadi dipilih. Itulah seorang pecinta yang memiliki bukti cintanya yang betul-betul kepada Nabi Muhammad. Itu Buraq, binatang. Wa kaifa antum umatnya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kalian umatnya Nabi? Manusia yang memiliki akal, yang selalu dirindukan oleh Nabi, ummati. Yang bahkan Nabi waktu mau meninggal saja Nabi nyebut nama antum, ummati. Bagaimana antum yang rindu, yang kangen, yang cinta kepada Nabi Muhammad? Tentunya itu juga akan pengaruh kepada kita insyaallah di barzah, di mahsyar, di mizan, di sirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu satu alasan daripada kenapa terjadinya Isra wal
Pendapat yang kedua, yaitu dengan wafatnya dua orang kekasihnya Nabi Muhammad, yaitu pamannya Abu Talib dan istri tercintanya Siti Khadijah. Dengan kehilangan dua orang tersebut, Nabi sangat sedih. Nabi sehingga tahun tersebut disebut Yaumul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Nabi ditinggalkan dua orang kekasihnya yang selalu membela Nabi, yang selalu berada di garda depan Nabi, yang selalu menyokong Nabi habis-habisan. Meninggal. Pas kesedihan tersebut dihibur oleh Allah, sekaligus Allah menunjuk keagungan pangkatnya Nabi Muhammad di atas makhluk bumi dan makhluk langit, yaitu terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kita beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu Isra wal Mi'raj. Kita singkat saja, ambil peristiwa-peristiwa yang penting. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, di langit pertama Nabi melihat seorang mulutnya kayak bibir onta. Ada yang kayak bibir onta di sini? Ya ada ya, insya Allah ya. Kayak bibir manusia semua kayak ini. Ada bibirnya kayak bibir onta, gede bibirnya. Sambil memegang bara api. Itu bara api dimakan, tembus ke lubang bawahnya. Makan lagi, tembus lagi. Nabi heran, nanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Mereka adalah umatmu yang ketika di dunia suka memakan harta anak yatim. Harta anak yatim diembat. Ingat, mulut lo kayak bibir otak nanti. Makan batu bara, tembus ke buburnya. Hati-hati sama anak yatim. Anak mau ingetin, yang melihara anak yatim, baik ibunya atau bapaknya, jika ada orang ngasih harta ke buat anak anda yang yatim, jangan pernah sedikit pun makan harta anak tersebut. Walaupun anda ibunya, walaupun anda bapaknya, walaupun anda saudaranya, pisahkan harta anak yatim itu. Hatta 0,01%, gak boleh. Kan susah beb, nanti kalau ini gimana, pasti kemakan. Pisahkan. Maka